Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Yudantika. Saya berasal dari kelas Fisika B 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi statistik dari Fermi-Dirac sendiri. Oke, untuk selengkapnya mari kita simak video berikut ini. Nah, sebelumnya nih, saya akan menjelaskan tentang Fermi-Dirac sendiri. Fermi-Dirac merupakan bagian dari ilmu fisika yang menggambarkan energi partikel tunggal dalam sistem yang terdiri dari banyak partikel identik yang mematuhi prinsip pengecualian Pauli. Kemudian next, nah ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada paramagnetik, yang kedua ada temperatur negatif, dan yang ketiga ada gas elektron. Selanjutnya yang pertama itu paramagnetik. Paramagnetisme merupakan suatu bentuk magnetisme yang hanya terjadi karena adanya medan magnet eksternal. Kemudian medan magnet ini terdiri dari permeabilitas magnetik yang besarnya lebih dari 1. Tipe dari kristal paramagnetit adalah kromium potasium sulfur atau dalam bahasa ilmiahnya adalah CrSO4 K2SO4 24H2O. Untuk setiap atom kromium terdapat 2 atom sulfur, 1 atom potasium, 20 atom hidrogen, dan totalnya ada 47 partikel yang non-magnetik. Hanya terdapat interaksi magnetik antara ion magnetik. Persamaan kristal paramagnetik dapat dihitung menjadi F sama dengan E-Ts, di mana F diperoleh dari hubungan temperatur T dan parameter tingkat energi dari atom kristal sendiri. Untuk selanjutnya, dalam kesesuaian yang baik dengan perkiraan dari teori kuantum, perbandingan M banding M satuan adalah M per M satuan sama dengan tan H mu B dikali C per K kali T. Perhatikan gambar grafik di bawah ini. Selanjutnya gambar di samping adalah grafik dari kurva magnetisasi dari sistem yang mana perbandingan M banding M satuan diberikan sebagai fungsi dari mu B kali C dalam kurung K kali T. Kurva magnetisasi menggambarkan keseimbangan terkena oleh sistem antara efek penataan dari bidang luar C, yang mana untuk menyesuaikan semua ion magnet dalam arah pada bidang dan ketidakaturan efek dari pergolakan panas yang mana meningkat dengan suhu. Untuk medan yang lemah, nilai dari dua tingkat energi hampir mirip dan hasil momen magnetik sangatlah kecil. Pada daerah kuat, perbedaan antara tingkat energi besar, efek keteraturan didominasi dan mendekati semua magnet berbaris pada energi rendah di mana mereka memiliki arah yang sama sebagai Chi. Kemudian, next. Ya, untuk subbab selanjutnya kita membahas temperatur negatif. Momen magnet mu B dari partikel dapat menjadi paralel atau antiparalel lainnya pada intensitas magnet C. Energi pada tingkat rendah yang mana mu B paralel terhadap C adalah epsilon 1 sama dengan minus mu B kali C. Pada tingkat atas yang mana mu B berlawanan terhadap C adalah epsilon 1 sama dengan positif mu B kali C. Pada keadaan seimbang saat suhu T, bilangan okupasi rata-rata dari tingkat itu adalah N1 inverse sama dengan N banding Z eksponen dalam kurung minus epsilon 1 banding K kali T. Kemudian untuk N2 inverse sama dengan N banding Z eksponen minus epsilon 2 banding K kali T. Pada dasarnya rumus N2 inverse sama aja dengan N1 inverse. Yang membedakan hanya ketika rumus N1 inverse yang digunakan adalah minus epsilon 1, sementara pada rumus N2 inverse yang digunakan adalah rumus epsilon 2. Kemudian untuk perbandingan N1 inverse banding N2 inverse adalah N1 inverse banding N2 inverse sama dengan eksponen epsilon 1 minus epsilon 2 banding K kali T, di mana T sama dengan 1 banding K dalam kurung epsilon 2 minus epsilon 1 banding ln N1 inverse dikurangi ln N2 inverse.
Selanjutnya, menurut persamaan T di atas, bentuk dari epsilon 1, epsilon 2, N1 inverse, dan N2 inverse jika epsilon 2 lebih besar dari epsilon 1 dan N1 lebih besar dari N2 inverse, di sebelah kanan persamaan bertanda positif dan T positif. Kemudian, perhatikan grafik tersebut. Titik A pada keadaan seimbang bilangan okupasi N1 inverse pada tingkat energi rendah lebih besar daripada bilangan okupasi N2 inverse pada tingkat energi tinggi. Kemudian pada titik B, populasi berbalik dengan segera setelah intensitas magnetik C telah berbalik. Misalkan, arah intensitas magnetik secara tiba-tiba berbalik. Nah, momen magnet yang paralel terhadap daerah asal dan pada keadaan energi rendah epsilon 1 berlawanan terhadap daerah baru dan sekarang dalam keadaan energi tinggi, sementara pada hal tersebut berlawanan terhadap daerah asal dan dalam keadaan energi tinggi epsilon 2 paralel terhadap daerah baru dan sekarang dalam keadaan rendah energi. Akhirnya, momen pada keadaan energi tinggi akan loncat ke keadaan energi rendah, tapi dengan segera daerah telah membalik dan sebelum banyaknya perubahan dalam bilangan okupasi terjadi. Kemudian selanjutnya, next. Bilangan okupasi rata-rata N2 inverse aksen pada keadaan tinggi adalah sama seperti bilangan N1 inverse pada keadaan rendah asal, dan bilangan okupasi N1 aksen inverse dari keadaan rendah baru adalah sama seperti N2 inverse pada keadaan tinggi asal. Kita katakan di sana telah ada perubahan populasi inversi. Kemudian jika kita menimbang bahwa suhu dari sistem ditentukan oleh persamaan yang di atas tadi, dan jika T aksen adalah suhu yang berhubungan pada persamaan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa T aksen sama dengan 1 per K dalam kurung epsilon 2 minus epsilon 1 banding ln N1 inverse aksen dikurangi ln N2 inverse aksen, tutup kurung. Nah, ketika N2 inverse aksen lebih besar daripada N1 inverse aksen, angka sebutan pada sisi kanan dari persamaan adalah negatif dan T aksen adalah negatif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hasilnya temperatur negatif. Nah, untuk selanjutnya kita membahas gas elektron. Gas elektron, contoh yang dari ensemble yang mematuhi hukum statistik Fermi-Dirac adalah elektron bebas dalam logam konduktor. Kita dapat mengatakan elektron-elektron tersebut sebagai gas elektron. Dari fungsi distribusi F sampai dengan D, persamaan rata-rata jumlah elektron delta N di tingkat makro adalah delta N sama dengan delta G epsilon per eksponen dalam kurung epsilon min mu dibagi K kali T tutup kurung plus 1 sama dengan A kali epsilon setengah per eksponen epsilon min mu banding K kali T plus 1 delta epsilon, di mana N adalah jumlah total, N sama dengan A integral dari 0 sampai dengan T hingga epsilon pangkat setengah dibagi eksponen epsilon min mu dibagi K kali T plus 1 D epsilon. Kemudian untuk selanjutnya, next. Dalam bentuk deret Samford adalah mu sama dengan epsilon F 1 min pi pangkat 2 per 12 KT per epsilon F pangkat 2 plus pi pangkat 4 per 80 KT per epsilon F pangkat 4 dan seterusnya, di mana epsilon F adalah energi Fermi konstan untuk setiap bagian dan bergantung jumlah elektron persatuan volume atau N banding V. Kuantitas epsilon F adalah konstan untuk logam tertentu dan disebut energi Fermi, di mana epsilon F sama dengan H pangkat 2 per 8M dalam kurung 3N per PF PV setengah. Fungsi distribusi pada T sama dengan 0 dan mengintegrasikan lebih dari semua tingkat dari 0 sampai epsilon F memiliki E sama dengan H pangkat 2 per B kali M kali 3N per N kali V pangkat 2 per 3.
Pada semua tingkat energi kurang dari epsilon F, bentuk epsilon dikurangi epsilon F adalah positif. Delta N 0 sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0 Kelvin tidak ada elektron pada tingkat ini. Perhatikan grafik pada gambar tersebut. Grafik fungsi distribusi elektron bebas dalam logam pada saat T sama dengan 0 dan 2 temperatur yang lebih tinggi T1 dan T2. Kemudian next. Total energi U dari elektron pada sistem ini adalah U sama dengan sigma epsilon delta N. Dalam bentuk deret, U bisa dilihat pada gambar tersebut beberapa persamaannya. Dan ketika T sama dengan 0, U sama dengan 0 sama dengan 3/5 N epsilon F. Energi rata-rata per elektron pada 0 mutlak adalah epsilon 0 inverse sama dengan U0 per N sama dengan 3/5 epsilon F. Next, untuk contoh soal, atom strontium memiliki struktur VCC dengan sisi kubus A sama dengan 6,08 angstrom. Tiap atom menyumbang 2 elektron yang hampir terbatas pada pita. Anggap bahwa elektron berperilaku benar-benar bebas. Berapa energi Fermi elektronnya dalam material tersebut? Nah, penyelesaiannya V sama dengan A pangkat 3, nanti didapatkan hasil 2,25 kali 10-28 meter kubik. Kemudian jumlah atom tiap sel ada 4 dan jadi jumlah elektron dalam sel adalah 8. Selanjutnya, maka kerapatan elektron N per V sama dengan 8, kemudian V-nya 2,25 kali 10-28, maka akan dihasilkan 3,56 kali 10 pangkat 28 elektron per meter kubik. Karena elektron dianggap hampir bebas, maka massa efektif elektron sama dengan massa elektron bebas. Energi Fermi elektron adalah epsilon F sama dengan H pangkat 2 per 2M dalam kurung 3N per V per 8Pi pangkat 2 per 3. Maka akan dihasilkan nilai 6,33 kali 10-19 Joule. Nah, sekian video dari saya tentang aplikasi statistik Fermi Dirac. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.